Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kali ini saya akan menyampaikan tutorial atau panduan penggunaan aplikasi Silahkan Sistem Informasi Layanan Administrasi Kantor dan Kependidikan, khususnya terkait dengan pendataan siswa ya. Karena ini menjadi bagian yang utama pada aplikasi Silahkan, di mana nanti output yang diharapkan adalah sampai cetak buku induk ya. Tapi untuk tutorial bagian ini kita belum sampai ke buku induk, tapi masih fokus terkait dengan perekaman atau pendataan data siswa terlebih dahulu, karena ini menjadi salah satu langkah yang pertama hingga nanti kita bisa menyusun atau mengenerate buku induk ya. Ketika kita sudah bisa login ke aplikasi, ini saya sudah langsung login ke aplikasi Silakan. Bagaimana langkah untuk memulai penginputan data siswa ya. Jadi ada dua alternatif untuk pendataan siswa. Alternatif yang pertama, bahwa data siswa semuanya direkam oleh operator atau oleh petugas tata usaha ya. Semua data yang dibutuhkan untuk profil siswa. Alternatif yang kedua, nanti operator atau bagian tata usaha itu hanya merekam bagian-bagian tertentu dari data siswa. Kemudian nanti siswa diberikan user dan siswa login dengan user yang sudah diberikan dan menginput data. Kemudian nanti data yang diinput oleh siswa akan masuk ke operator untuk diverifikasi. Nah, setelah nanti oleh operator di approve atau disetujui datanya, maka akan masuk ke data siswa. Nah, namun sebelum ke data siswa ya, ini untuk halaman masih kosong ya, data induk siswa master. Terlebih dahulu perlu dilakukan pengaturan, khususnya pengaturan yang terkait dengan pendataan siswa. Untuk pengaturan ada di ini modul siswa, kemudian referensi siswa. Nah, di sini nanti ada tabel kelas ya, paralel. Misalnya kelas A, paralelnya A, B, C dan sebagainya. Ada tabel desa, ada tabel sekolah, tabel cita-cita dan sebagainya ya. Ini nanti dilengkapi dulu sebelum kita memulai pendataan atau penginputan data siswa. Khususnya nanti yang perlu penyesuaian tentunya ini tabel siswa ya, karena masing-masing sekolah biasanya memiliki paralel yang berbeda ya. Ada yang kode A, B, C, ada yang 1, 2, ada yang nama misalnya dan sebagainya. Ini nanti disesuaikan dulu. Kemudian yang kedua yang perlu disesuaikan yaitu juga tabel desa ya. Kalau pada database bawaan itu data desa itu masih kosong, jadi belum ada datanya. Untuk bisa mengisi data nanti impor database ya. Kalau ini kebetulan sudah saya isi ya. Ini coba saya cek filter ya. Ini sudah ada data siswanya ya. Nah, kalau baru install awal ini belum muncul data desa, nanti lakukan impor data. Ini saya coba impor data ya. Sehingga nanti data desa seluruh Indonesia akan masuk. Nah, kemudian juga apabila diperlukan referensi yang berbeda terkait data siswa, misalnya tabel cita-cita, tabel hobi, dan sebagainya, silakan bisa dilakukan pengaturan di awal ya sebelum melakukan pendataan. Tapi kalau misalnya mau mengikuti default yang bawaan aplikasi, berarti ini sudah nggak perlu ya. Tuh, jadi ada beberapa hal yang perlu diatur sebelum kita mulai pendataan siswa. Nah, ketika pengaturan referensi sudah dilakukan, langkah yang pertama kita akan merekam ya data siswa masuk ke induk siswa. Apa sih bedanya induk siswa dengan data siswa tahun berjalan ya? Kalau induk siswa ini adalah master data siswa yang memuat data profil lengkap siswa. Sedangkan data siswa tahun berjalan ini hanya nantinya untuk merekap bahwa pada tahun ini siswa tersebut berada di kelas berapa, sehingga nanti fungsinya kita akan mendapatkan rekapitulasi secara real time jumlah siswa tahun berjalan, termasuk ketika nanti ada mutasi ya. Nah, kita kembali lagi ke induk siswa. Langkah yang pertama,
kita bisa melakukan penambahan secara manual. Ini alternatif saja ya, kita bisa input satu-satu, terutama ini nanti kalau misalnya di tengah perjalanan atau di tengah tahun ada siswa masuk, kita biasanya pakai manual ya, kita rekam, isi semuanya, lakukan penyimpanan. Tapi karena ini baru awal ya, misalnya kita awal tahun, saya akan pakai upload Excel ya. Jadi kita membuat di Excel, nanti kita isi Excelnya, kita upload. Nah, untuk mengupload ya, kita masuk ke menu upload, kemudian kita download dulu template-nya ini ya. Kita download template-nya. Tapi ini tadi saya sudah download dan sudah saya isi ya. Jadi akan saya gunakan yang sudah saya isi. Saya jelaskan dulu beberapa hal terkait ini template. Nah, ini template siswa. Maaf, bukan ini ya. Template induk ya, ini tadi. Template induk siswa. Nah, ini. Untuk data awal, karena mungkin kita belum memiliki data yang lengkap, ini yang bisa kita input terlebih dahulu, paling tidak ini kolom status ya, kita isikan aktif. Kemudian kolom NIS, kita isikan NIS siswa. Dan kami rekomendasikan untuk NIS pakai 6 digit. Ini 2 digit adalah tahun masuk dan 4 digit adalah nomor urut ya. Kemudian ada NISN, ada nama, ada jenis kelamin, ada tempat lahir, tanggal lahir. Ini tanggal lahir formatnya tahun, bulan, tanggal ya. Dan NIK, agama, anake, misalnya ini anake nanti kosong juga bisa, kosong dulu juga bisa. Ini sementara kosong bisa, nanti selanjutnya nanti diisi melalui aplikasi atau melalui pendataan langsung oleh siswa ya. Kemudian pada bagian ini masuk tipenya bisa PPDB atau bisa mutasi. Kemudian tanggal masuk juga format tahun, bulan, tanggal. Kemudian jenjang masuk ya. Jenjang masuk ini maksudnya bukan sekarang dia posisi di kelas berapa, tapi pada saat dia masuk di kelas berapa ya. Ini misalnya ini masuknya tahun lalu nih yang bawah, tetap di sini kelas 7. Karena pada saat 2 tahun yang lalu dia masuknya memang di kelas 7, misalnya 7A misalnya. Bukan kelas sekarang, kalau sekarang mungkin dia di kelas 8 misalnya. Kemudian ke kanan, nah ini untuk kolom yang ada tanggalnya, ini formatnya kalau belum tahu diisi kayak gini aja ya, 1900 strip 01 strip 01, ada tanggal lahir ayah, tanggal lahir ibu, kemudian juga tanggal lahir wali, dan tanggal keluar, isinya kayak gini aja. Kemudian ID kosongkan saja, nanti akan di-generate by system ya. Ini juga kosong aja. Jadi ini bagian-bagian yang perlu diisi. Nah, setelah kita memiliki data sementara ya, data sementara kita simpan ya. Kita nanti upload. Ini ya, tadi saya ulangi lagi dari sini. Data induk master, kemudian upload. Nah, kemudian kita cari template yang sudah kita isi nama siswa tadi, ini ya. Kemudian kita upload. Nah, ini kita sudah mengupload data siswa yang tadi ada di template. Nanti untuk mengedit bisa apabila nanti pendataannya akan dilakukan oleh operator atau oleh petugas tata usaha sendiri, maka nanti selanjutnya lakukan pengeditan seperti ini, edit, kemudian lengkapi datanya seperti itu ya, lengkapi datanya dan seterusnya, nanti disimpan. Tapi kalau misalnya kita sekolah akan melakukan pendataan yang dilakukan oleh siswa sendiri, bukan oleh operator, sehingga nanti operator tinggal nanti memverifikasi nanti di sini ya, di Verval. Nanti kalau ada siswa yang mengisi akan masuk datanya di sini, nanti kita cek. Kita contohkan aja ya. Kita akan contohkan langkah yang harus dilalui untuk proses pendataan dengan sistem
pendataan oleh siswa sendiri. Jadi nanti siswa diberikan user untuk login dan mengisi data. Setelah kita tadi ini mengupload data sementara ya, yang masih banyak yang kosong datanya, langkah yang selanjutnya adalah kita impor data dari induk master yang dimiliki oleh kantor ke data induk masternya siswa, sehingga nanti ketika siswa itu mengisi data profil itu tidak langsung masuk ke data induk master yang dimiliki oleh sekolah, tapi akan masuk ke database yang miliknya siswa terlebih dahulu, baru nanti ketika operator memverifikasi akan masuk ke data induk milik sekolah. Nah, makanya langkah yang selanjutnya kita copy dulu data induk master ini ke data induk master siswa yang nanti akan bisa diinput oleh siswa, yaitu melalui modul siswa, kemudian data induk siswa, data induk. Nah, ini di sini ada master, ini maksudnya data induk yang database-nya itu sudah masuk ke datanya kantor atau data sekolah ya. Tapi kalau data induk siswa ini nanti yang akan diedit oleh siswa. Kita copy ya, kalau data master ini yang sedang kita buka, kita masuk ke data induk siswa, ini masih kosong ya. Jadi meskipun datanya sebenarnya sama, tetapi di situ ada database yang berbeda. Kita tarik dari master ya, tarik dari master. Nah, ini yang sudah ada, kita centang ya. Kita coba tarik. Nah, ini data induk sudah masuk ke data induknya siswa. Jadi ini berbeda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi meskipun mirip ya, bahkan sama karena kita tadi ini hasil copy dari data induk miliknya kantor. Nah, langkah selanjutnya agar siswa bisa login untuk melakukan pengeditan data adalah membuatkan user. Jadi siswa diberikan user agar bisa login. Kita coba buatkan user dari modul siswa, kemudian referensi, kemudian di sini ada user siswa. Kita buatkan. Masih kosong usernya ya, kita tambahkan. Kita tambah, ternyata masih kosong ya. Ada langkah yang belum dilakukan, maaf. Ini harusnya kita rekam dulu siswa tahun berjalan ya, agar bisa dibuatkan user. Ya, jadi setelah dari data induk kita copy ke data induk siswa, kemudian langkah yang selanjutnya kita rekam dulu data siswa tahun berjalan. Namun sebelum kita merekam siswa tahun berjalan, kita lakukan dulu perekaman data wali kelas dan kelasnya. Ya, jadi kita rekam dulu. Ini sudah saya rekam ya. Nanti untuk merekam tambahkan aja, tambahkan nama NIP. Dan ini NIP harus valid ya nanti karena akan nge-link ke data-data yang lain. Ya. Kita wali kelas rekam dulu, kemudian setelah kita merekam wali kelas, baru kita rekam siswa tahun berjalan. Jadi pada tahun, kalau di sini contoh tahun 25-26 dia pada posisi kelas berapa, intinya seperti itu ya. Ini kalau rekam manual seperti ini, kita pilih misalnya siswa ini dia berada di kelas 7 misalnya, 7A misalnya, kita tambahkan. Tapi saya akan mencontohkan dengan upload Excel saja ya. Jadi kita bisa upload, jadi sekaligus kita nanti menu upload, kemudian kita download template-nya. Nah, ini sudah saya download template-nya. Tadi sudah saya download. Nah, ini. Jadi ini isinya nomor. Ini nomor bisa dikosongkan saja nggak apa-apa. Kemudian nama. Ini nama sesuai di induk. Kemudian NIS. Ini NIS juga harus sesuai data di induk siswa ya. Jadi jangan sampai di data induk siswa NIS-nya 25001, di sini 25003 misalnya. Jadi nanti nggak matching. Kemudian juga jenjang.
Nah, ini apa bedanya jenjang paralel di sini dengan jenjang paralel yang ada di induk tadi ya. Kalau di jenjang dan paralel di induk itu adalah dia pada saat masuk ke sekolah berada pada kelas berapa. Tapi kalau jenjang dan paralel ini untuk mengisi pada tahun ini dia berada pada jenjang dan paralel berapa. Sehingga nanti ketika tahun berganti atau tahun baru ya, maka tetap kita melakukan perekaman hal yang sama, hanya saja nanti kelasnya ini berbeda tentunya ya. Seperti ini, jadi di sini nomor, nama, NIS, jenis kelamin, jenjang, paralel, dan status. Status ini pilih isi aktif ya. Kita coba upload ya. Kita coba upload. Ini berarti melalui menu daftar siswa tahun berjalan ini. Kita upload. Kita cari file template yang sudah diisi. Ini tadi ya. Kita upload. Nah, ini sudah masuk. Nanti dari halaman ini juga kita bisa cetak profil, bisa ngupload dokumen siswa dan sebagainya. Nah, nanti kalau sudah kita upload data siswa tahun berjalan, maka di halaman dashboard akan ada rekapnya ya. Ada rekapnya. Di sini ada rekap per kelasnya. Nah, ini di sini akan bisa dimonitor jumlah siswa awal ya sebelum ada mutasi ini berapa, kemudian juga siswa yang aktif secara real time hari ini berapa. Nah, untuk siswa non aktif ini nanti perekamannya melalui modul siswa, kemudian buku induk siswa, mutasi keluar ya. Nah, di sini ketika nanti ini masih dummy ya, hapus dulu. Ketika kita tambahkan nanti di sini ternyata misalnya siswa ini keluar misalnya ya. Misalnya mutasi keluar tanggal sekarang misalnya. Kita tambahkan. Nah, nanti kalau mutasi keluar direkam, maka di rekapitulasi juga akan otomatis secara real time. Nah, ini secara real time akan terpantau ya bahwa siswa awalnya 66, kemudian siswa real time setelah mutasi-mutasi direkam tinggal 65. Seperti itu. Nah, kembali lagi ke masalah pendataan. Jadi nanti tadi alurnya seperti itu tadi ya. Pertama induk siswa direkam, kemudian dari induk siswa yang ada di master sekolah di-copy ke master siswa, kemudian rekam wali kelas, kemudian adalah perekaman data siswa tahun berjalan. Dan yang selanjutnya adalah kita membuatkan user kepada siswa agar siswa nanti bisa login. Untuk membuatkan user siswa melalui modul siswa, kemudian referensi siswa, kemudian menu user siswa. Nah, di sini masih kosong ya, masih kosong. Kita tambahkan. Nah, siswa yang bisa kita tambahkan di sini adalah siswa yang sudah direkam pada siswa tahun berjalan ya. Jadi meskipun tadi di induk sudah direkam, tapi pada tahun berjalan belum direkam, maka di sini tidak akan muncul nama-nama yang bisa dibuatkan user. Jadi siswa yang bisa dibuatkan user adalah siswa yang sudah direkam pada tahun berjalan. Ini misalnya kita tampilkan semua atau per berapa ya. Kita centang misalnya, kita generate user. Nanti setelah di generate user siswa, secara default user dan password siswa adalah usernya adalah NIS yang direkam pada ini data induk dan passwordnya adalah NISN ya. Meskipun nanti setelah siswa login bisa dirubah sendiri oleh siswa ya. Kita coba generate. Kita coba generate. Oh, masih belum itu ya, loading. Nah, sudah kita tambahkan usernya. Nah, kalau langkah ini sudah dibuatkan user, data induk sudah di-copy ke data induk master siswa, maka sekarang siswa bisa melakukan login dan melakukan pengisian data. Kita cobain untuk yang ini misalnya ya. Kita coba buka
tempat lain, di browser lain. Nah, siswa diberikan user yang sudah direkam, terus kemudian login, siswa disuruh login ya. Ini misalnya ini saya contohkan, ini passwordnya adalah NISN. Untuk login siswa, usernya NIS, passwordnya NISN defaultnya ya, nanti bisa dirubah. Ini di sini pilih siswa, kemudian masukkan kode login. Nah, ini halaman siswa ya. Nah, nanti untuk mengisi data profil, siswa masuk ke menu update. Nah, ini adalah data-data sementara yang tadi diupload ke data induk melalui Excel. Nah, siswa selanjutnya bisa mengisi di sini. Misalnya ini ternyata salah, anak kedua misalnya. Di sini siswa bisa mengisi nomor telepon, misalnya. Kemudian pilih cita-cita, diisi semua datanya. Misalnya RT, ini tahu ya, misalnya alamatnya sama alamat tempat tinggal ya. Ini PPDB, asal sekolah nanti bisa dipilih. Ini kemudian juga nick, ini dilengkapi semuanya ya. Ini nomor ini. Ini kita nanti anak dan orang tua itu mengisi semua data ya. Ini nomor pakai 08, status, diisi semuanya yang memungkinkan ya. Kalau misalnya sudah nggak ada, berarti tetap diisi, cuma nanti status ibunya sudah tidak ada, misalnya sudah meninggal dunia misalnya. Opsinya kosong. Untuk data wali bisa dikosongkan ya, nanti coba kita simpan. Nah, sudah tersimpan. Nanti kalau sudah disimpan, nanti bisa dicetak juga ya, bisa dicetak oleh siswa. Nah, ketika siswa sudah melakukan update dan menyimpan, kita coba lihat di operator. Nanti akan ada warning atau notifikasi di sini ya, ada notifikasi ini.
artinya ini ada siswa yang melakukan perekaman data yang perlu kita verifikasi. Nah, untuk memverifikasi data yang dilakukan oleh siswa bisa melalui ini menu modul siswa, verifikasi, proses verbal, atau juga bisa melalui quick access ya, atau quick menu verbal di sini sama ya. Nah, kita untuk memverifikasi kita pilih siswanya, kemudian kita klik verbal. Nah, di sini nanti akan muncul perbandingan antara data awal dan data yang direkam oleh siswa. Kalau di sini sama, artinya bahwa antara data awal dengan data yang direkam oleh siswa itu tidak ada, berarti sama dengan data awal. Nah, kalau berbeda ini artinya siswa melakukan perubahan data. Misalnya data awalnya di anak ke-1, kemudian siswa merubah menjadi anak kedua. Misalnya awalnya nomor HP-nya tidak ada, kemudian diisi nomor HP, dan begitu juga seterusnya. Nah, ketika kita menganggap bahwa data yang diisi oleh siswa ini sudah valid, sudah mencukupi, kita bisa melakukan penerimaan data. Sehingga nanti data siswa ini yang tadi masih ada di master induk siswa akan masuk ke master data induk milik sekolah. Ataupun apabila di sini misalnya isian siswa itu asal-asalan atau misalnya kita mau menolak, kita juga bisa melakukan penolakan di sini. Anggaplah ini sudah betul ya, sudah kita bisa terima, maka kita proses terima. Oh, ini tahun masuknya belum diisi ya. Jadi sebelum saya proses terima, jadi meskipun siswa itu sudah melakukan pengisian, operator masih tetap bisa melakukan pengeditan kembali. Misalnya di sini nama ayahnya ini isian siswa ya, tapi ternyata melalui dokumen yang ada itu operator melakukan pengecekan bahwa isian siswa salah, maka operator masih bisa melakukan edit. Misalnya di sini ternyata Zamani misalnya, ya, bisa melakukan edit, kemudian terima ya. Nah, ketika sudah diproses terima, maka akan masuk datanya yang tadi diinput oleh siswa akan masuk ke master kita. Kita coba lihat di sini. Tadi siapa namanya ya? Ahmad ya. Kita coba cetak nih. Ini yang sudah masuk ke data master sekolah. Ini udah masuk. Jadi operator tidak perlu merekam sendiri, tapi cukup siswa yang melakukan perekaman, operator tinggal melakukan verifikasi data saja. Nah, sampai di sini untuk pendataan siswa itu selesai mungkin ya, yang pada prinsipnya bagaimana sekolah itu memiliki data profilnya siswa. Nah, ini akan menjadi bahan dasar nantinya untuk sampai penyusunan ke buku induk. Tapi kalau untuk buku induk nanti masih ada proses-proses yang lain, seperti proses memutasikan siswa, proses penginputan nilai, dan sebagainya. Sehingga nanti ada pembahasan tersendiri terkait dengan penyusunan buku induk ya. Tapi pada bagian ini fokus pada bagaimana proses untuk pendataan data siswa. Nah, sampai di sini sudah cukup. Mungkin untuk tambahan ya, bahwa operator itu bisa melakukan penyimpanan dokumen digital milik siswa itu disilakan juga ya. Cuman untuk harddisknya ya itu perlu penyimpanan yang cukup besar kalau kita nanti akan menyimpan dokumen-dokumen ya. Untuk menyimpan dokumen bisa melalui ini menu dokumen siswa. Nanti di sini diupload ya, ada foto, termasuk nanti untuk foto itu untuk pembuatan kartu pelajar itu diharuskan ya, harus upload foto. Nanti ada pembahasan tersendiri ya. Nah, sampai di sini untuk pendataan atau penyusunan profil siswa. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.